Kita ibadah hari ini tanggal 5 Agustus 2027. Ku ingin menikmati tiba di haleluya seperti sering mata air jernih harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak tak sebanding dengan Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati di setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus setiap waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia, dalam kekekalan kau mulia, dalam kekekalan, dalam kekekalan kau mulia. Glory, haleluya. Orang yang hidup dalam Tuhan berjalan bersama Tuhan. Amin. Dia tidak takut apapun yang terjadi. Sekalipun ada pisau di leher, dia tidak takut. Amin. Kita harus beriman sama seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Baik, itu saja pujiannya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sepenuh hati, agar ketika firman Tuhan dikumandangkan, agar benih firman Tuhan ditabur di tanah hati yang lembut, di tanah hati yang subur. Haleluya.
Makasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab bahwa lingkupiku lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasamu, di saat ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita akan sekali lagi, nanti dari pujian saya serahkan kepada hambanya. Lingkupiku, amin. Naungiku dalam kuasamu, di saat berperang, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kepada hambanya saya persilakan waktu dan kesempatan. Haleluya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa, kami
Sungguh bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu yang kami tidak dapat hitung. Kami sungguh bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, tapi kami boleh melihat dengan nyata betapa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepada firman-Mu. Ajari kami Tuhan, seperti seorang anak yang merindukan, seperti rusa yang haus, Tuhan, untuk disegarkan. Kami rindu Tuhan bahwa firman-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan membuka setiap kebenaran, membuka setiap, menerangi setiap kegelapan yang ada dalam kehidupan kami. Bapa, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Bukan dengan pikiran manusia, bukan dengan keinginan manusia, tapi oleh pimpinan Roh Allah sendiri setiap hari. Terima kasih untuk pagi hari ini, di dalam nama anak-Mu yang mulia, Kristus Yesus, Juru Selamat dan Raja kami di atas segala raja. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Amang, Inang, Bapak, Ibu semuanya. Saya sudah sering ya di PMD, tapi pagi hari ini saya diberi oleh Ketua Umum PMD topik tentang pendidikan yang holistik gitu. Mungkin karena latar belakang saya yang tahun 18 tahun ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan formal begitu. Tetapi tentunya ketika kita membahas tentang pendidikan holistik, itu tidak lepas sama sekali dari kebenaran firman Tuhan, ya, bahkan tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau kita melihat di Matius 28 yang seringkali dikutip oleh banyak hamba Tuhan dan pendeta, khususnya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta ya, mengutip ayat ini. Pergilah, jadikanlah bangsa muridku, ya, yang kita sebut dengan amanat agung, Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini menjadi sangat menarik ya, karena kalau di sekolah kitab, di sekolah misi itu seringkali kita mendengar pesan tentang penekanan pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Bahkan ditambahkan ayat yang sudah kita familiar ya, beritakanlah baik atau tidak baik waktunya ya, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius begitu. Jadi kalau kita melihat ini Bapak Ibu, kita lebih melihat kepada kalimat pergi dan beritakanlah ya. Tetapi kita sedikit untuk menyediakan waktu membahas dan merenungkan menjadikan bangsa murid. Ya, mungkin kita lebih sibuk bagaimana menjadikan orang Kristen, ya, tidak menjadikan mereka murid. Ini tentunya perbedaan yang sangat besar, menjadi orang Kristen dan menjadikan orang murid. Gitu. Tetapi perintah di awal atau amanat agung di awal, Tuhan Yesus dengan tegas, ya, dengan tegas mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tentunya tadi saya katakan tentunya satu hal yang sangat berbeda menjadi murid dan menjadi Kristen gitu. Mengapa? Karakteristiknya berbeda ya. Kristen adalah sebuah identitas ya. Kalau ke Bapak Ibu lihat di Kisah Rasul ya kan, sejak saat itu mereka disebut Kristen ketika di Antioquia misalkan ya kan. Ini sebuah identitas karena satu kehidupan mereka ya, satu kehidupan mereka. Kalau kita tarik balik ke belakang di Kisah Rasul 2, 3 dan seterusnya, dikatakan mereka berkumpul bersama dan membagi-bagi roti
ya. Ini identitas awal gitu ya. Sampai berjalan sedemikian sampai mereka harus dianiaya dan meninggalkan Yerusalem dan pergi ke berbagai kota ya. Kemanapun Tuhan Akbalu. Tuhan Akbalu itu kayak Tuhan izinkan melalui penganiayaan mereka harus keluar dari Yerusalem. Tetapi justru karena kesulitan-kesulitan itu mereka menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan. Tetapi sekali lagi identitas mereka yang sangat kuat ini ya menjadi pesan khusus sehingga mereka disebut orang-orang Kristen gitu. Itu menarik sekali. Apa yang saya mau sampaikan adalah ketika seseorang itu mengalami satu proses kehidupan menjadi seorang murid ya kan, identitas itu akan kuat mengikuti gitu loh. Identitas tidak pernah ada dan tidak akan pernah eksis ya kalau proses perjalanan pembentukan menjadi seorang murid itu tidak berjalan atau bahkan berhenti ya. Ini menjadi masalah gitu. Nah, apa bedanya gitu ya identitas dengan proses pembentukan menjadi murid gitu loh. Nah, identitas tadi saya katakan bahwa kekristenan itu muncul ketika proses pembentukan pemuritannya itu berjalan dengan baik. Nah, dan ini kalau kita melihat di kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan selalu saya katakan, Alkitab kita itu sangat unik. Ya. Kenapa? Karena dipenuhi 85% itu dengan firman yang sifatnya mengajar. Ya. 15%-nya itu lebih banyak dengan sifat tujuannya preaching atau berkhotbah. Makanya kalau di dalam sekolah Alkitab, saya tidak tahu ya, semoga ada ini gitu. Itu akan ditekankan sekali. Apa perbedaannya preaching, berkhotbah, dan apa perbedaannya teaching, mengajar, atau discipleship, memuridkan. Ya. Nah, kalau kita melihat preaching, khotbah ini kan one moment in certain occasion ya. Satu momen tertentu dalam kesempatan tertentu. Itu khotbah. Makanya khotbah tidak bisa lama kan Bapak Ibu. Kayak kita hari ini saya tidak bisa lebih dari 1,5 jam. Paling hebat 45 menit. Dibatasi oleh kesempatan tertentu, yaitu pertemuan BMD contohnya, atau lebih tepatnya kalau di gereja di mimbar begitu ya, di mimbar. Saudara tidak bisa, saya tidak bisa khotbah di mimbar 2 jam, itu tidak bisa gitu ya. Kenapa? Itu kursi gereja menjadi panas ya, nggak betah gitu. Ini bedanya. Terus tentunya di dalam khotbah tidak ada interaksi yang intens, yang terus menerus. Kenapa? Karena dibatasi oleh momen dan kesempatan yang terbatas itu. Gitu. Yang ketiga, lebih penting lagi, di dalam khotbah kita tidak bisa membagi hidup. Setiap pribadi yang mendengar itu hanya melihat bagus tidaknya apa yang kita sampaikan ya, tidak bisa melihat kualitas kehidupan kita ya. Ini yang menjadi masalah. Akhirnya satu preaching atau khotbah ini menjadi satu seperti show, pertunjukan. Semakin mengesankan seseorang menyampaikan sesuatu, semakin banyak netizen, pengikut atau warga gereja atau orang lain yang ke gereja itu ya, karena punya kemampuan public speaking ya, kemampuan untuk berbicara di depan publik yang begitu baik gitu ya, yang mengesankan tadi gitu loh. Tetapi sekali lagi bahwa kualitas kehidupannya di balik para pengkhotbah ini tersembunyi ya, tidak seorang pun bisa melihat gitu. Tidak bisa melihat. Yang kita tahu adalah tiba-tiba pendeta ini jatuh gitu ya. Yang kita tahu seperti itu. Padahal kalau di dalam mimbar atau di ruang publik ini sangat nampak bahwa ini hamba Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, ini preaching, ini khotbah gitu loh. Dibatasi oleh waktu, ya kesempatan, tidak bisa membagi hidup, tidak mampu melihat kualitas hidup pembicaranya, pengkhotbahnya, semuanya itu out of the record, nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat gitu. Nah, tentunya beda
dengan teaching, dengan mengajar, dengan discipleship, dengan memuridkan tadi. Sangat berbeda. Nah, tadi di awal Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Alkitab itu 85% itu dipenuhi dengan pengajaran Yesus. Dan kita melihat dengan nyata bagaimana Tuhan Yesus itu membagi hidupnya. Tidak hanya kepada murid-muridnya saja, tapi tidak hanya kepada inner circle ya, tidak hanya kepada lingkaran di dalam saja, tapi juga lingkaran yang di luar. Karena kalau kita lihat kan ada 12 murid, ada 120, ada 500 ya kan, ada bahkan ada pengikut. Bahkan kepada pengikut pun Yesus tidak menyembunyikan kehidupannya. Orang bisa begitu melihat bebas siapa dirinya ya, dengan tentunya berbagai-bagai penilaian mereka dan standar mereka begitu loh. Nah, tetapi ini yang kita perlu renungkan baik di sekolah Kristen, baik di gereja. Pendidikan holistik itu adalah pendidikan yang menyeluruh, yang terbuka bagi siapapun dan tidak ada yang boleh disembunyikan. Baik kehidupan pengajarnya ya, yang menyampaikan kebenaran ya, karena juga untuk apa itu disembunyikan Bapak Ibu ya, terbuka terang benderang ya, terlepas apapun penilaian orang gitu. Itu adalah kualitas dari pendidikan yang holistik yang harus nyata dan nampak begitu. Tidak boleh abu-abu ya, abu-abu nggak boleh. Ini berbahaya nanti para pendengar, para pengikut, para murid siapapun namanya yang belajar firman Tuhan itu akan ragu-ragu dan banyak pertanyaan yang tidak kepada substansi, kepada pesan utamanya tidak, tapi kepada mengapa tentang kehidupan pribadi pengajarnya begitu loh. Nah, tentunya ini menjadi salah sasaran begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya mau bagikan pagi hari ini. Pendidikan holistik itu adalah pendidikan yang menyeluruh, yang terbuka ya, tidak ada yang disembunyikan, tidak dibatasi oleh waktu. One moment in certain occasion tadi ya, kepada satu momen dalam kesempatan tertentu tidak ya kan. Selanjutnya pendidikan holistik ini berkesinambungan terus menerus seperti Tuhan Yesus menjalin hubungan dengan para murid-murid dari menjangkau mereka, memilih mereka menjadi murid ya, sampai ketika mati, sampai Yesus mati dan dibangkitkan, murid-muridnya menjadi saksi mata gitu. Dia menjadi Yesus menjadi satu pribadi yang juga melihat langsung, mengalami langsung apa yang dilakukan murid-muridnya kepada dirinya ya. Wah, ini ngeri. Bayangkan kalau saudara seorang Bapak Ibu seorang guru pengajar firman Tuhan punya murid yang begitu dikasihi ya, ada yang sifatnya emosional, yang manja seperti Yohanes Pembaptis, seperti Yohanes murid Yesus, bukan yang pembaptis ya. Terus ada yang heroik, yang seperti sok pahlawan mau menjaga Yesus dan seterusnya. Ada yang ragu-ragu ya, seperti Thomas Didimus ya. Kita membaca di Yohanes, kalau aku belum mencucukkan jariku ke bekas lubang salib, sekali-kali aku tidak percaya. Bayangkan Bapak Ibu yang melayani Tuhan dipercayakan orang-orang dengan karakter seperti ini gitu. Jadi kalau bahasa sekarang ini ya, ini Bapak Ibu yang orang gereja, majelis gitu ya, pelayan, Bapak ajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba menjadi julid dan kepo bahasa sekarang ya, ya kan? Bukan sibuk bagaimana mendewasakan diri, tapi tidak beda dengan sifat-sifat murid Yesus, ya. Terus secara pribadi bahkan diserang gitu. Terus kita bereaksi emosi gitu. Ya, ini bukan pendidikan holistik ya. Seorang hamba Tuhan, seorang guru ya, sama di sekolah harus siap memang mengalami itu.
Harus siap mengalami itu, mengalami bagaimana jemaat julid ya, kepo, menyerang secara pribadi, baik kehidupan pribadi, baik keluarga, gitu kan. Memang diizinkan itu semua, begitu. Kenapa? Karena gereja maupun sekolah ya, itu ruang terbuka yang transparan. Semua bebas berpendapat tanpa ada batasan. Iya, saya katakan. Kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, saya ngalami mendamaikan orang berkelahi di sekolah, di gereja, gitu ya. Terus kita diserang secara pribadi, ya, mau dari pelayan yang ingin menjadi pemimpin, tapi dengan cara-cara yang salah, gitu kan. Terus pelayan yang ingin mengambil banyak dari jemaat yang ingin mengambil banyak dari gereja, minta diperhatikan dan seterusnya, gitu. Tidak rela kalau gembalanya itu fokus kepada yang lain juga, ya, maunya fokus kepada dirinya sendiri, gitu kan. Jadi terlalu banyak masalahnya, ya. Terlalu banyak masalahnya, gitu loh. Tetapi inilah yang menjadi the heart, ya, inti dari pendidikan atau pemuritan yang holistik. Ini yang menjadi intinya, gitu. Mengapa saya katakan menjadi intinya, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan Perjanjian Lama, saya sengaja nggak sebutkan ayatnya atau kitabnya, ya, tinggal dilihat nanti. Dikatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Betul nggak? Ada firman lain mengatakan, engkau akan dimurnikan seperti emas yang 7 kali lebih. Wow, saya katakan ini bukan proses mudah. Ini bukan pembentukan yang mudah. Tetapi yang harus difahami adalah setiap proses yang tidak mudah, pembentukan yang tidak mudah, tujuannya cuma satu, gitu. Apa tujuannya? Agar kualitas yang betul-betul the best, yang terbaik dari kualitas itu muncul, gitu. Dengan kata lain apa? Tuhan, nah ini Tuhan kita, Tuhan Yesus ini tidak pernah bermain-main, tidak pernah sembarangan untuk membentuk setiap murid-muridnya, entah murid-murid dalam kapasitas jemaat, pelayan maupun hamba Tuhan. Tidak pernah sembarangan. Dia menjadikan mereka itu fokus utama untuk dibentuk. Makanya ada satu ayat juga yang mengatakan, bahkan ada lagunya, ya, ada lagu rohaninya, bagaikan bejana, ya, yang dibentuk seperti dari tanah liat, gitu. Nah, apa ini semua, gitu? Ini adalah proses pembentukan pendidikan yang holistik, yang agar setiap murid ini, ya kan, baik murid dalam kapasitas jemaat, pelayan, gembala, apapun di bidangnya, ya, semuanya murid, ya kan, betul-betul menjadi prioritas utama yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri melalui firman-Nya, gitu. Melalui firman-Nya, gitu. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa di dalam pemuritan, dalam pendidikan yang holistik, ya, sangat berbeda dengan preaching, dengan khotbah, sangat berbeda. Mengapa? Karena di dalam memuridkan atau mengajar, membagi hidup, tetapi yang berkesinambungan, yang terus menerus, tidak dibatasi waktu, yang secara transparan, terbuka dan terang benderang, setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, yang melihat teladan hidup kita, ya kan, boleh menemukan, boleh melihat teladan yang bisa diikuti. Bapak Ibu, kalau seorang pengkhotbah itu bisa sangat mengesankan di atas mimbar, ya, karena orang melihatnya di televisi, di mimbar seminggu sekali. Tetapi apakah ada contoh nyata
teladan hidup yang bisa terus-menerus, yang berkesinambungan, yang dia bisa membagi hidup dengan kita. Tidak, karena dibatasi oleh momen yang sesaat itu. Ya, mimbar minggu pagi contohnya, momennya gitu. Tetapi lain dengan Bapak Ibu yang mengembalakan. Beda. Apalagi kalau jemaatnya hanya 20 kakak, 30 kakak gitu ya. Itu aja sudah banyak banyak masalah aja ya. Apalagi yang 100, 200, bahkan di Indonesia ada yang ribuan kakak ya. Jadi jemaat gereja tertentu gitu. Apalagi seperti itu. Ini bukan pekerjaan tugas pelayanan yang mudah gitu. Ini satu yang hanya mampu berjalan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam diri masing-masing pelayan hamba Tuhan ini. Tanpa itu tidak bisa. Mengapa? Bapak Ibu bisa menjadi contoh teladan di dalam gereja sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu tidak hanya memberi firman Tuhan, Bapak Ibu memberi teladan hidup. Tidak cukup. Bahkan Bapak Ibu dalam keterbatasan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ya kan? Wah, tidak mudah. Betul? Tidak mudah sama sekali. Ya, dan tidak dibatasi oleh waktu. Ya, tidak dibatasi oleh waktu. Harus menjaga domba-domba ini, harus menuntun mereka, ya kan, di padang rumput yang hijau. Ya, tidak cukup di situ, bahkan 24 jam, ya, menjaga dari serangan serigala. Gitu. Proses yang terus menerus, yang tidak berhenti di satu momen. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya harap Bapak Ibu kita semua boleh melihat ya apa perbedaannya berkhotbah, preaching ini ya dengan memuridkan, mengajar, teaching gitu. Sangat berbeda. Tetapi apapun pelayanan kita ya, Tuhan selalu tempatkan kita ini di posisi kepada satu pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, yang melihat kebutuhan orang yang kita ajar, orang yang dimana firman Tuhan sampai melalui mulut dan kehidupan kita, ya kan, secara terus menerus, tidak dibatasi oleh waktu, ya kan, ya, sampai menjadi satu pribadi yang berkenan. Kalau Bapak Ibu melihat ini, dalam segala kelelahan kita melayani, dalam setiap serangan, tekanan, ya serangan ke pribadi gitu ya, gitu, ke istri, ke anak gitu, Bapak Ibu akan tetap memandang Tuhan Yesus sebagai penghiburan sejati, ya kan? Karena ini selalu saya katakan, Yesus yang teladan sempurna itu kurang apa coba? Semua diberikan, semua dibagikan, tetapi toh yang dia dapat adalah disalibkan. Gitu. Saya sharing, saya dengan istri itu adalah satu pribadi yang berbeda. Ya. Istri saya itu lestok, ya lestok itu sedikit berbicara. Nah, itu bisa menjadi masalah di jemaat. Enggak kayak Pak Rudi ya, ramah gitu. Setiap tamu disambut, ruang disediakan. Ya. Istrinya sepertinya kurang gitu ya, bahkan seperti cuek gitu. Bayangkan tentunya tidak mungkin yang saya lakukan tanpa keterlibatan istri saya, ya kan? Bahkan istri saya yang selalu dan seringkali menanyakan, itu anggaran untuk rekan yang datang ada enggak gitu ya. Karena rumah kita ini, asrama kita ini kan terbuka Bapak Ibu untuk semua rekan pelayan gitu. Jadi kita lihat ini kalau hamba Tuhan datang dari mana nih gitu kan. Wah, kalau lihat dari, kita lihat kasihan gitu dari satu tempat tertentu, terus
perlu dukungan gitu kan. Gak mungkin kita tutup mata kan, tidak mungkin. Jadi istri saya tahu itu, udahlah papa siapkan ini. Jadi itu istri saya. Nampak dia cuek, sedikit berbicara, tapi mungkin bisa lebih perhatian. Hanya saja orang melihat dari luar gitu. Gitu. Nah, dalam urusan-urusan tertentu dia tidak mau terlambat gitu. Apalagi yang berhubungan dengan anak-anak, ya, anak-anak asrama contohnya, orang gereja contohnya. Dia nggak mau terlambat. Apalagi itu penting, itu dia akan tanya terus gitu. Sudah selesai atau belum? Ya contohnya kan banyak anak-anak luar pulau itu harus pindah menjadi warga di Malang gitu kan, untuk urusan tertentu agar mudah gitu. Jadi kalau sudah ngurus surat pindah itu ditanya terus sama istri saya. Sampai sejauh mana urusanmu begini-begini, ada masalah apa begini. Sampai dia telepon. Kalau dimintai uang oleh anak-anaknya, dimintai uang, dia siap telepon itu ke kantor lurahnya gitu. Jadi perhatiannya berbeda dengan perhatian yang saya berikan gitu ya. Saya lebih kepada hospitality, ya, menyambut orang, menyediakan mobil jemputan, saya jemput, saya antar gitu ya, fellowship bareng dengan teman-teman hamba Tuhan gitu. Itu saya, jadi ramah gitu ya, tapi tidak istri saya gitu. Tetapi istri saya sekalipun dipandang kurang ramah, tetapi percaya atau tidak, jauh lebih memperhatikan. Dan ketika orang-orang ini yang awalnya ragu, kenal istri saya lebih dalam, itu sangat dekat hubungannya, sangat dekat sekali gitu. Bahkan sampai setua ini tuh banyak anak-anak mahasiswa kita yang dulu sama-sama pemuritan dengan kami, itu seperti anak sendiri gitu, sampai detik sekarang. Jadi kalau kami Desember atau Lebaran libur panjang, rumah kami pasti nggak muat, pasti tidak muat. Dan saya harus ngomong itu, terpaksa harus tidur di ruang tamu ya, di lorong ya gitu ya, terpaksa begitu. Kecuali kalau mereka mau urunan sewa villa lain lah, ya yuk silakan urunan, tapi jangan dilimpahkan ke saya. karena saya ini anaknya banyak ya kan, anaknya banyak. Semester ini itu 150 mahasiswa tahun ini ya, 60 di asrama, 90 harus kos, dan semua itu menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar gitu kan. Orang heran, Pak Rudi kok bisa, padahal susah, KIP itu susah, nggak mungkin gitu kan. Ya tapi kalau Tuhan buka pintu ya mungkin gitu ya. Saya kalau disuruh menjelaskan secara teoritis agak sulit juga gitu loh, agak sulit juga Bapak Ibu gitu. Tetapi saya percaya bahwa kalau bangsa Israel dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, hidup dalam mukjizat Tuhan setiap langkah hidupnya, mengapa kita tidak? Gitu loh. Ya kan? Kalau laut yang tidak mungkin dibelah, tapi oleh kuasa Allah terbelah, sehingga bangsa Israel bisa melewati. Kalau di padang gurun yang tidak bisa menanam, tidak bisa menabur, tapi setiap hari Tuhan kirim makanan gitu. Ya demi tujuan dan visi Tuhan, mengapa kita takut gitu? Mengapa kita takut? Tentunya Bapak Ibu jangan bertanya ya, 150 makannya ini berapa Pak pengeluarannya? Ya, dan ini program sudah berjalan sangat lama gitu ya. Dan selalu saya katakan ini nggak ada sponsornya. Bukan sering kali teman hamba Tuhan tanya gitu kan, Pak Rudi siapa sponsornya? Ada nggak pengusaha yang dukung? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Ada satu dua, tapi sifatnya itu insidental. Tidak setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak. Dan nilainya tentunya juga tidak cukup untuk mengcover setiap bulan itu. Tidak cukup sama sekali gitu. Nah, tetapi inilah saya katakan, ini yang selalu saya katakan kepada rekan hamba Tuhan. Teman-teman hamba Tuhan itu seringkali dalam berhubungan dengan Tuhan tidak adil, saya bilang gitu. Loh, kok tidak adil? Iya, gitu. Kenapa tidak adil? Ketika dia berdoa untuk proyek pelayanan, ya, dia percaya ini visi Tuhan dan misi Tuhan yang ditaruh dalam hidupnya. Gitu. Misalkan
menjangkau anak jalanan misalkan gitu ya. Tapi dia meminta orang lain untuk membiayai visi itu, misi itu. Ya. Dengan ya maaf ya, saya tidak salahkan, tapi saya pikir kita harus renungkan apakah ini salah atau benar gitu ya. Kita merasa Tuhan gak taruh visi, misi, tujuan rohani untuk menjangkau anak jalanan, tapi kita minta pengusaha membiayai dengan proposal gitu. Minta orang yang kita pandang mampu untuk membiayai. Ya. Kita tidak memulainya dengan memberikan apa semua yang kita punya. Gitu. Itu saya katakan, bagi saya belajar satu penting. Kalau Tuhan taruh visi dalam hidup kita, tujuan dalam hidup kita, harus dari apa yang ada, yang kita punya, yang Tuhan berikan. Itu yang kita berikan untuk visi itu. Ya, itu yang kita berikan. Ya, tidak perlu berpikir bagaimana orang kaya itu mampu menolong kita. Saya punya banyak teman orang kaya. Gitu ya, banyak pengusaha banyak gitu. Kadang-kadang mereka juga agak ada 1, 2, 3 yang keliru memandang saya. Wah, ini sombong sekali, nggak pernah mengeluh, nggak pernah minta ke saya gitu. Nah, saya tidak belajar prinsip-prinsip rohani seperti itu, ya kan? Saya belajar adalah semua visi kalau itu milik Tuhan, ya pasti juga Tuhan punya cara. Tuhan punya mujizat dan Tuhan punya hikmatnya untuk menyelesaikan, mencukupi, memenuhi visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, ini yang saya sampaikan kepada banyak rekan-rekan gitu ya, termasuk anak-anak pemuritan. Kamu percaya enggak? Saya katakan, setiap masalah yang terjadi, proses pembentukan rohani yang terjadi, ya kan? Karena dalam pemuritan tadi itu kan saya katakan ya, selalu ada proses pembentukan rohani seperti bencana tanah liat gitu kan. Dibentuk Tuhan yang tidak mudah. Nah, tetapi percaya enggak, saya katakan, bahwa dalam setiap proses pembentukan, melalui kesulitan, melalui tekanan hidup, mau apapun namanya, ya keterbatasan, kekurangan, Tuhan izinkan itu. Cara mengatasinya cuma 2, selalu saya bilang. Pertama, mengandalkan mujizat. Seperti bangsa Israel, betul kan? Laut terbelah, tiang awan, tiang api, mana sorgawi, ya kan, batu dimeriba, dipecah, keluar air untuk diminum, dan seterusnya. Gitu. Tetapi kalau kita berjalan lebih dalam dengan Tuhan, ada satu hal yang penting yang banyak kita orang percaya, murid Tuhan, hamba Tuhan, kehilangan pokok penting ini, selalu saya bilang. Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan 2 cara. Pertama dengan mujizat, kedua dengan hikmatnya, gitu. Dengan hikmatnya, gitu. Nah, dan kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, tadi saya katakan di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus itu tidak lebih 15% melakukan mujizat. Tidak lebih dari 15%. Ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, 5.000 orang diberi makan, 7.000 orang diberi makan, orang kusta ditahirkan, disembuhkan, tidak lebih 15%. Tetapi yang 85% itu, Yesus lebih banyak mengajar murid-muridnya membentuk mindset, pola pikir yang baru, agar hikmat Allah itu memenuhi kehidupan mereka. Gitu. Sehingga setiap masalah tidak serta-merta mengharapkan mujizat. Setiap kesulitan, setiap keterbatasan yang dihadapi tidak serta-merta, ya kan, mengharapkan mujizat. Mujizat itu instan dan sekali. Kalau Bapak lihat kan itu ciri khas mujizat. Tapi tidak dengan hikmat Tuhan. Dia terus menerus, dan sesulit apapun ya, begitu hikmat Allah itu turun, masalah yang begitu pelik itu bisa diselesaikan hanya sekian detik. Nah, saya ngalami ini Bapak Ibu ya. Dulu ketika saya melayani dan berusaha ya, saya buka aja nggak apa-apa ya, nggak perlu malu ya.
Ini kejatuhan saya gitu. Berapa belas tahun yang lalu itu saya buka usaha properti. Ya, properti. Singkat cerita saya ditipu rekan, dan itu ya tentunya ruginya bukan ratusan juta ya. Sangat besar sekali, sangat besar. Ukuran saya sangat besar. Dan singkat cerita saya harus membayar beberapa bank. Setiap bulan itu jumlahnya besar sekali ya. Secara manusia saya punya alasan untuk bunuh diri, ya kan, secara manusia itu ya. Tapi karena saya mengikut Tuhan, dengan dibentuk Tuhan itu ya, dengan banyak duduk di kaki Tuhan, saya kembali ke kaki Tuhan lah ya. Saya berdoa, Tuhan bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Nah, ada satu rekanan Bapak Ibu yang saya harus bayar nilainya ratusan juta ya. Dan hari itu saya tidak bisa membayar sesuai kesepakatan gitu. Berapa hari itu saya sudah masuk kamar, saya berdoa, Tuhan bagaimana gitu. Dan Roh Kudus mendorong, hadapi, jangan lari. Tuhan, nanti saya dituntut bagaimana, saya diludahi bagaimana, dimaki bagaimana gitu. Saya nggak pernah mengalami itu. Ya kalau dalam pelayanan dimaki orang, dihina orang, ngalami lah gitu ya. Ditutup pelayanan berapa kali saya ngalami begitu ya. Diserbu orang rumah saya, ngalami saya. Dilempar batu saya mengalami gitu loh. Istri saya mau diperkosa orang, menyerbu rumah pelayanan kami, saya ngalami begitu. Tapi belum dalam bisnis gitu. Belum dalam bisnis gitu. Tapi Roh Kudus mendorong, hadapi, jelaskan keadaanmu. Tuhan, saya harus dengan malu berarti, karena saya tidak bisa memegang komitmen saya. Tapi Roh Kudus semakin kuat, hadapi gitu. Akhirnya saya kuatkan dan saya tekad bulat. Saya minta Tuhan firman yang menguatkan lah gitu ya. Yang firman-firman yang menguatkan Tuhan, saya bilang gitu. Terus disitulah pembentukan perenungan saya semakin terbentuk gitu ya. Singkat cerita saya hadapilah gitu. Saya minta ketemu rekanan ini di satu rumah makan gitu kan. Dan kami makan, kami ngomong-ngomong gitu, dan terus saya sampaikan. Saya bilang, saya minta maaf gitu. Saya minta maaf gitu. Saya minta maaf sekali, saya tidak bisa membayar gitu. Tetapi apapun yang bisa saya lakukan, saya akan berikan. Kalau meminta mau surat tanah, apapun saya beri sebagai jaminan. Saya berikan sebagai jaminan, saya bilang. Karena ini bentuk etiket baik saya. Ya, saya tidak berpikir untuk merugikan kamu sedikit pun. Tapi kalau Anda berkenan, izinkan saya mulai bulan depan mengangsur 2 kali lipat. 2 kali lipat. Gitu. Misalkan hutang saya 150 juta, saya bayar 300 juta. Tapi dengan catatan saya bayar setiap bulan. Gitu. Setiap bulan. Pertama dia marah-marah. Dia maki saya beneran. Karena dia melihat saya nggak pernah begitu, dan saya orang yang bisa dipercaya gitu loh. Tapi kok begini gitu kan? Dia marah, dia maki saya gitu. Tapi setelah dia puaskan emosionalnya itu, saya diam saja. Saya salah gitu. Setelah dia puas meluapkan itu, terus dia bilang apa? Karena saya adiknya, usianya beda kami. Dia bilang, Dek, Pak, Mas, Dek. Tapi dia bilang saya Dek waktu ya Dek gitu. Oke. Aku setuju. Kamu boleh angsur. Jadi bulan saya angsur terus 2 kali lipat Bapak Ibu sampai selesai. Sampai selesai. Kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah ya. Saya angsur selesai 2 tahun. Nah, ini cerita yang happy endingnya. Waktu selesai itu kurang sebulan angsuran, dia telepon saya. Dek, kamu kan sudah selesai nih bulan depan. Aku mau serahkan langsung ke kamu jaminanmu. Jaminan karena saya kasih surat tanah.
dengan bangunan yang nilainya juga melebihi tanggungan saya gitu. Terus ketika saya ketemu dan dia serahkan surat jaminan itu, dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Kalau aku waktu terima uang kontan dari kamu, aku sekarang jatuh miskin, dia bilang gitu. Saya kaget, loh kok bisa gitu? Setelah kamu bayar tiap bulan itu, bulan ketiganya itu suamiku kena stroke. Dan aku tidak punya uang untuk membayar rumah sakit itu. Usahaku lagi nggak baik-baik saja. Lagi nggak baik-baik saja, digoncang keras juga usahanya dia gitu. Aku jadi bisa mengalami posisimu, dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan, dia bilang, kau membayar aku tiap bulan, dan itu uang aku bagi dua. Separuh untuk pengobatan suamiku, aku sekarang masih bisa beli lahan sawit, dia bilang gitu. Bapak Ibu tahu, hikmat Tuhan itu membuat siapapun sekalipun berat harganya, ya, membuat orang pada akhirnya itu happy ending. Kami sampai hari ini seperti keluarga, ya, saling percayanya tidak berkurang gitu. Tidak berkurang gitu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tutup dengan ini. Pendidikan yang holistik itu tidak lebih adalah perubahan pola pikir dan sikap hati yang terus menerus. Mungkin satu saat kita membutuhkan mukjizat, Tuhan akan berikan. Tetapi Tuhan tidak akan selalu, ya, tidak akan selalu bekerja melalui mukjizat. Tetapi Tuhan lebih kepada membentuk setiap murid-murid, setiap hambanya, setiap orang yang dikasihinya ini memperoleh hikmat yang berlimpah-limpah, sehingga semua kesulitan itu bisa diatasi dengan kebenaran rohani yang kita pegang teguh. Saya ingatkan ketika Salomo diperhadapkan dengan satu peristiwa yang sulit, ketika ada dua perempuan menghadap dia, ya kan, rebutan anak. Masing-masing si ibu mengakui ini putranya, gitu. Kita ingat cerita itu ya. Bayangkan saudara, seorang raja, ya kan, yang dikenal hikmatnya, sekarang datang dua ibu dengan sama-sama menangis dengan air mata, sama-sama meyakinkan, ya, bahwa ini putranya, ya kan. Bagaimana mengatasinya? Kalau bukan dengan hikmat Tuhan, ya, pada waktu dicatatlah hikmat itu. Baik, bawa anakmu ini, mari kita bagi dua. Satu dapat kepalanya, satu dapat kakinya. Satu perempuan bilang, baik, kalau begitu aku setujulah, dibagi saja. Tapi si ibu yang hatinya benar, itu memang anaknya, tentunya dia tidak tega karena darah dagingnya. Jangan. Kalau demikiannya kamu berikanlah. Kamu berikan. Itu hikmat Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu. Sama dengan di dalam diri Daud. Ketika dia diperhadapkan untuk punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena hikmat Tuhan turun atasnya. Mengapa? Kamu harus tetap menghormati dan menghargai orang yang diurapi Tuhan, sekalipun orang yang diurapi Tuhan itu berinisiatif untuk membunuh kamu. Dia pegang hikmat itu, gitu. Abraham juga sama, Bapak Ibu. Ketika dia berikan perintah yang mustahil untuk mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak yang dikasihi, dibanding hartanya Ishak jauh lebih mulia. Karena oleh hikmat Tuhan yang bekerja. Hikmatnya apa? Kalau Tuhan yang mengambil, pasti Tuhan juga mampu mengembalikan. Wah, hikmat Tuhan, gitu. Ya kan? Hikmat Tuhan juga Allah Bapa kita yang bekerja di dalam diri Yesus ketika dia disalib. Ketika semua muridnya meninggalkan dia, ketika orang-orang mencacinya, hikmat Tuhan turun dan dia, Tuhan, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, gitu. Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Perubahan pola pikir sepenuhnya
hati dan pikiran inilah, sikap hati inilah yang dibentuk dengan berbagai-bagai kesulitan dan tekanan inilah yang membentuk hikmat Allah itu kuat dan bekerja di dalam kehidupan masing-masing kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan ke Pak Aryos untuk tutup dalam doa. Biasanya pembicara yang berdoa, Pak. Gitu, baik. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, kami datang dengan hati yang mencucurkan air mata. Kami seringkali berfungsi dalam setiap tekanan, masalah, persoalan, tantangan hidup kami selalu berharap kepada mukjizat-Mu. Engkau Allah yang murah hati dan tidak berkekurangan dengan mukjizat. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau membentuk kami, mengubah setiap aspek kehidupan kami, dipenuhi dengan berbagai kebenaran yang itu menjadi hikmat di dalam kehidupan kami yang berlimpah-limpah. Sehingga sesulit apapun ujian kehidupan kami boleh menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil dalam hidup. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapa Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melewati perjalanan yang sementara di bumi ini, yang sesaat ini Tuhan, untuk terus hidup bersama Engkau, di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau yang semakin dalam dan dalam Tuhan. Mungkin kami bukan pembicara hebat di televisi, di mimbar yang semua orang boleh melihat. Kami mungkin hamba-hamba Tuhan kecil yang tidak dipandang, yang tidak diperhatikan, yang tidak selayaknya dihargai oleh mereka yang di luar. Tapi kami punya Allah yang mengangkat kami dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang dengan lengan-Mu yang kuat, yang memberikan diri-Mu di depan kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang perlu kami takutkan dan kami khawatirkan. Sebab kami tahu kami yang kecil dan sederhana ini memiliki satu pribadi Allah yang tidak terbatas. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami dan pelayanan kami Tuhan. Setiap kami yang dalam pergumulan tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan, atau keraguan. Tetapi tetap memandang Allah dengan teguh tanpa goyah sedikit pun. Karena kami percaya bahwa Engkau saat yang tepat akan memberikan kami mujizat maupun hikmat-Mu untuk kami bisa melewati semuanya. Di dalam nama anak-Mu yang mulia Kristus Yesus Juru Selamat kami, yang telah menyerahkan nyawa, mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.